kembali lagi di Mat Santi Channel. Oke, sebelum kita masuk di bab selanjutnya, kita tahu bahwa bab selanjutnya yaitu bab 3 untuk part kedua, hubungan antara garis dan lingkaran. Untuk bab 3 khususnya kemarin adalah terkait persamaan lingkaran, di mana sudah saya bahas persamaan lingkaran di titik pusat P 0,0, berarti persamaannya yaitu x kuadrat plus y kuadrat sama dengan 0. Betul ya? Yang kedua, persamaan lingkaran di titik pusat P A, B. Jadi persamaan lingkarannya berupa x min a kuadrat ditambah y min b kuadrat sama dengan r kuadrat, gitu ya. Kalau untuk yang ini tadi x kuadrat plus y kuadrat sama dengan r kuadrat, gitu ya. Untuk yang ketiga, bentuk umum dari persamaan lingkaran berarti di titik pusat mana kalau bentuk umum? Pusat A, B, karena bentuk umum itu adalah penyederhanaan dari persamaan lingkaran di titik pusat A, B, yaitu x min a kuadrat tambah y min b kuadrat. Kalau disederhanakan jadinya x kuadrat plus y kuadrat plus ax plus by plus c sama dengan 0. Itu adalah bentuk umum dari persamaan lingkaran. Oke, ini untuk bab 3 part 2 yang akan saya bahas pada daring kali ini. Selanjutnya, sebelum melanjut, kalian harus siap daring dan wajib presensi di Google Classroom yang setelah saya sediakan absensinya, dimana diisi form-form yang telah saya posting, gitu ya. Selanjutnya, nah, seperti biasa, kalian harus berikan salam motivasi terbaik kalian untuk mengisi power kalian pada daring matematika kali ini. Oke, selanjutnya, nah ini perintinya. Sekarang perhatikan, di sini bab 3 part 2, hubungan antara garis dan lingkaran. Maksudnya apa sih? Kita perhatikan. Di sini adalah sebuah lingkaran. Ada 3 garis. Ini garis pertama, garis kedua, garis ketiga. Garis pertama yang saya tandai garis berwarna merah, kedua adalah berwarna hitam, ketiga adalah berwarna hijau. Keterangannya di sini, garis pertama ini memotong lingkaran, memotong di titik 2 titik ini. Betul? Untuk garis kedua, dia menyinggung, hanya menyinggung lingkaran. Kalau menyinggung di sini ada 1 titik, gitu ya. Kalau G3 dia berada di luar lingkaran atau tidak memotong lingkaran. Nah, di sini kalian disuruh langkah-langkah posisi garis terhadap lingkaran. Langkah-langkah dalam menentukan posisi garis terhadap lingkaran kalau diketahui hanya persamaan lingkaran dan persamaan garis saja. Bagaimana kalian bisa tahu bahwa garis ini memotong atau menyinggung atau di luar lingkaran? Bagaimana caranya? Coba ikutin. Ubahlah persamaan lingkaran ke dalam bentuk persamaan kuadrat. Jadi persamaan lingkaran yang diketahuinya nanti dibentuk dalam persamaan kuadrat. Ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0. Padahal persamaan lingkaran nanti ada 2 variabel kan. Nah, kita ubah ke dalam bentuk seperti ini, hanya 1 variabel. Nah, mengenal persamaan garis. Nah, di sini ada persamaan garis, nggak cuma di persamaan lingkaran aja. Persamaan lingkaran kan yang sebelumnya saya bahas tadi ada 3 bentuk ya, di titik pusat 0,0, A, B, dan bentuk umum persamaan lingkaran. Nah, di sini kalian harus mengenal persamaan garis juga. Di sini persamaannya dalam bentuk Y sama dengan MX plus C atau AX plus B. Y sama dengan AX plus B juga boleh. Nah, di sini saya buat M. Kenapa? Karena nanti akan ada kaitannya di materi selanjutnya. Biar kalian terbiasa, gitu ya. Ini adalah bentuk persamaan garis. M ini boleh apa aja? Boleh A, B, C, P, Q, R, S, terserah. Nah, perhatikan kembali.
Di sini substitusikan persamaan garis ke persamaan lingkaran. Nah, persamaan garis ini masukkan ke persamaan lingkaran yang diketahuinya nanti, maka akan terbentuklah ke dalam bentuk persamaan kuadrat. Gitu ya. Kalau udah dalam bentuk persamaan kuadrat seperti ini, otomatis kalian bisa tahu diskriminannya. Di mana diskriminan itu adalah D sama dengan B kuadrat min 4AC. Jadi di sini A, B, C-nya sudah dijabarkan sehingga B kuadratnya tinggal masukkan ke rumus B kuadrat min 4AC dari A, B, C ini. Selanjutnya baru kita bisa mendeskripsikan posisi garis tersebut terhadap lingkaran, apakah dia memotong lingkaran kalau dia diskriminannya lebih dari 0. Kalau dia menyinggung lingkaran berarti diskriminannya sama dengan 0. Kalau garisnya di luar lingkaran berarti diskriminannya kurang dari 0. Gitu saja. Kita langsung ke contohnya. Contoh-contoh, tentukan posisi garis G terhadap lingkaran jika ada A, B, C. Ini ada 3. Yang pertama, diketahui garis Y X plus 1 dan terhadap lingkarannya adalah ini. Jadi lingkarannya adalah X kuadrat plus Y kuadrat plus 3X min 5Y sama dengan 0 gitu ya. Nah, pertama kita ubah ke dalam persamaan kuadrat dari mensubstitusikan persamaan garis ke persamaan lingkaran. Nah, persamaan garis substitusi itu menggantikan persamaan garis ke persamaan lingkaran. Jadi persamaan garisnya itu adalah Y, ya kan? Jadi Y-nya ini ubah ke X plus 1. Karena di sini Y kuadrat, maka X plus 1 kuadrat. Selanjutnya ini ada Y lagi, berarti Y-nya diubah ke X plus 1 karena Y-nya nggak ada kuadrat kan? Jadinya ini 5Y, berarti 5 kali X plus 1. Selanjutnya X kuadrat ditambah X plus 1 kuadrat dijabarkan. Boleh pakai cara jabarin pakai cara pelangi, X plus 1 kali dalam kurung X plus 1 boleh dibuat rumus seperti ini. A plus B kuadrat itu adalah A kuadrat plus 2AB plus B kuadrat. Berarti kalau X plus 1 kuadrat berarti X kuadrat plus 2AB, 2 kali X kali 1 yaitu 2X plus 1 kuadrat yaitu 1 ditambah 3X dikurangi min 5 kali X berarti min 5X, min 5 kali 1 adalah min 5 sama dengan 0. Selanjutnya operasikan yang sejenis. X kuadrat dengan X kuadrat ditambahkan jadi 2X kuadrat, 2X ditambah 3X yaitu 5X ya kan, dikurangi 5X maka jadinya 0. 1 dikurangi 5 negatif 4, nah sama dengan 0, sehingga sisanya 2X kuadrat min 4. Maka A nya adalah 2 karena A nya adalah di variabel X kuadrat, B nya 0 karena tidak punya, karena B nya di sini adalah koefisien dari variabel X, C nya adalah negatif 4 gitu ya cara menjabarkannya. Kalau sudah baru dimasukkan ke diskriminan. Jadi pertama kita ubah substitusikan persamaan garis ke persamaan lingkaran. Selanjutnya setelah berubah jadi persamaan kuadrat dijabarkan ABC nya, baru dimasukkan ke diskriminannya. B kuadrat min 4AC, B nya 0 kuadrat dikurangi 4 kali A 2 kali C nya negatif 4, hasilnya adalah 32. Min kali min plus 32. 4 kali 2 kali 8, 4 kali 2 8 kali 4 32. 0 plus 32 adalah D sama dengan 32. 32 berarti lebih dari 0, artinya kalau lebih dari 0 dia G memotong lingkaran. Gitu ya. Nah, selanjutnya garis Y X plus 3 akar 5 terhadap lingkaran X plus X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 16. Ini termasuk persamaan lingkaran ya, yang berada di titik pusat 0,0. Ya betul. Nah ini tiba-tiba kalau saya tanya ciri-ciri berapa, R kuadrat sama dengan 16, berarti R nya adalah 4. Tapi di sini disuruh menentukan posisi garis. Nah cari
persamaan garis ini ubah atau substitusikan ke persamaan lingkaran. Jadi Y-nya ini adalah X plus 3 akar 5 ditaruh di Y persamaan lingkaran. Hasilnya berapa? X kuadrat plus X plus 3 akar 5 kuadrat sama dengan 16. Nah, ini kan dibuat cara ingat tadi A plus B kuadrat boleh. Nah, ini saya buat coret-coretan. X plus 3 kali 5 kuadrat berarti X kuadrat plus 2 kali AB 2 kali X kali 3 akar 5, jadinya 2 kali 3 kali 5X boleh. 2 kali 3 adalah 6 akar 5X ditambah 3 akar 5 kuadrat, ya kan? 3 kali 5 kuadrat berapa? 3 kali 3 adalah 9, akar 5 kuadrat adalah 5. Jadi hasilnya X kuadrat plus 6 akar 5X ditambah 45. Tinggal masukkan ke sini. Tinggal 16 pindah ruas jadi negatif 16 sama dengan 0. Hasilnya adalah 2x kuadrat plus 2x kuadrat dari mana? Ini sama kan, operasinya dioperasikan kalau sama variabelnya. Selanjutnya ditambah 6 akar 5x ditambah 45 dikurangi 16 adalah 29 sama dengan 0. Artinya A nya 2, B nya 6 akar 5, C nya adalah 29. Tinggal dimasukkan ke diskriminannya. B kuadrat min 4AC 6 akar 5 kuadrat berarti 6 kali 6 36, akar 5 kuadrat adalah 5 dikurangi 4 kali 2 kali 29, hasilnya 232. 36 kali 5 180 dikurangi 232 adalah negatif 52. Artinya diskriminannya kurang dari 0 karena negatif, ya kan? Artinya kalau dikurang dari 0 adalah G di luar lingkaran. Jadi G di luar lingkaran posisinya. Selanjutnya, garis Y sama dengan X plus 2 terhadap lingkarannya. Lingkaran ini di pusat ya 0,0 gitu. R kuadratnya 2 berarti jari-jarinya akar 2. Ingat ya, kalau di sini jari-jarinya akar 16 yaitu 4, di sini akar 2 nggak ada, jadi akar imajiner. Jadi tetap R-nya adalah akar 2 kalau ditanya jari-jari. Sedangkan di sini ditanya posisi garis, berarti kita substitusikan persamaan garis ke persamaan lingkaran. Y-nya X plus 2, tinggal masukkan Y-nya di sini X plus 2. Karena di sini kuadrat, maka di sini kuadrat. X kuadrat ditambah X kuadrat ditambah 2 kali A, B 2 kali X kali 2 adalah 4X, ditambah 2 kuadrat adalah 4, 2 pindah ruas jadi dikurangi 2 sama dengan 0. Nah, ini karena sejenis ditambahkan jadi 2x kuadrat ditambah 4x ditambah 4 dikurangi 2 adalah 2 sama dengan 0, maka A nya 2, B nya 4, C nya 2. Masukkan ke diskriminan, hasilnya adalah diskriminannya 0. Kalau di 0 maka artinya G menyinggung lingkaran. Nih ya, D sama dengan 0 adalah G menyinggung lingkaran. Oke, selesai. Terima kasih, semoga bermanfaat. Jangan lupa dicatat agar tidak numpuk. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.